bukan soal uang. Alasan Ramadan Sananta gabung klub asal Brunei DPMM FC bikin salut, ternyata karena ini. Saksikan ulasan dan videonya di sini. Kemarahan Andre Rosiade meledak. Sebut Patrick Kluivert pelatih Tarkam hingga kesal bukan main karena jalan-jalan usai timnas Indonesia remuk dari Jepang. Saksikan ulasannya di sini. Reaksi berkelas Gerald van den Burg timnas Indonesia U23 dijagokan juara Piala AFF U23 2025. Van den Burg tetap optimis. Tak mau Tom Haye gabung Persija? Media Belanda sarankan pemain timnas Indonesia itu buru-buru pindah ke dua klub ini. Lihat dan saksikan videonya di sini. Bukan soal uang. Alasan Ramadan Sananta gabung klub asal Brunei DPMM FC bikin salut, ternyata karena ini. Saksikan ulasan dan videonya di sini. Penyerang timnas Indonesia, Ramadan Sananta, resmi bergabung dengan klub asal Brunei Darussalam, DPMM FC. Mantan pemain PSM Makassar dan Persis Solo tersebut akan mengisi slot pemain asing yang disiapkan DPMM FC untuk berlaga di Malaysia Super League 2025-2026. Dengan keputusannya menjadi pemain abroad, bagi Sananta bukan soal nominal kontrak, tapi soal berani meninggalkan zona nyaman. Saya merasa tertantang untuk bermain di luar negeri. Saya pilih tantangan ini bukan masalah uang, tapi lebih karena kesempatan, dan ini tidak datang dua kali. Ujarnya. Agen dari Ramadan Sananta, Gabriel Budi juga mengungkapkan bahwa keputusan Sananta bermain di klub Brunei Darussalam diambil secara matang tanpa tergesa-gesa. Saat itu DPMM FC tengah mencari sosok pemain ASEAN yang dianggap cocok dengan gaya bermain pelatih Jamie Vardy yang tegas dan suka gaya menyerang dinamis. Prosesnya saat itu mereka cari pemain ASEAN untuk Malaysia Super League. Kebetulan Sananta cocok dengan tipe pemain pelatih Brunei DPMM. Lalu pihak manajemen Brunei berdiskusi dengan kami, dan akhirnya tercapai kesepakatan, ungkap Gabriel, padahal kami punya tawaran lebih tinggi dari tim-tim Indonesia. Tapi kami sepakat pilih tantangan di luar negeri agar pemain lebih berkembang. Sambungnya, Ramadan Sananta dikontrak selama 1 tahun bersama DPMM FC tersebut. Ia siap unjuk gigi membuktikan kemampuannya. Terlebih, DPMM FC memiliki sejarah kuat sebagai klub. Meski tidak berkompetisi di Liga Domestik Brunei, melainkan memilih berkiprah di Malaysia Super League, ketertarikan klub luar negeri pada Sananta tentu tak lepas dari performanya bersama PSM Makassar dan Persis Solo. Bersama PSM, ia menjadi pilar penting yang menjadi salah satu sosok di balik keberhasilan meraih trofi juara Liga 1 2022 hingga 2023. Sedangkan bersama Persis, ia mencatatkan 5 gol dari 30 laga. Tak hanya itu, di timnas Indonesia ia sudah mencetak 5 gol dan bermain sebanyak 13 kali. Ramadan Sananta juga menjadi bagian dari skuad yang berhasil meraih medali emas SEA Games 2023. Kehadiran Ramadan Sananta tentunya diharapkan bisa mendongkrak performa tim, sekaligus menjadi ajang pembuktian dirinya untuk berkompetisi di level internasional. Gimana pendapat MU bosku? Silahkan tulis di kolom komentar. Kemarahan Andre Rosiade meledak. Sebut Patrick Kluivert pelatih Tarkam hingga kesal bukan main karena jalan-jalan usai timnas Indonesia remuk dari Jepang. Saksikan ulasannya di sini. Mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade menyebut pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert seperti juru taktik tim-tim Tarkam. Andre Rosiade menyoroti kekalahan timnas Indonesia dengan skor 0-6 di laga pemungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Andre Rosiade, kekalahan timnas Indonesia itu tidak lepas dari ketidakseriusan Patrick Kluivert dalam menangani Garuda. Salah satu yang menjadi sorotan dari pembina Semen Padang ini adalah kehadiran Patrick Kluivert di Indonesia. Kalau mau lolos Piala Dunia, harusnya Patrick ini serius memimpin melatih kita. Jangan kayak pelatih Tarkam, mau tanding baru datang, ujar Andre. Dia menyampaikan, sejak melatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong pada Januari 2025 lalu, Patrick Kluivert jarang ada di tanah air. Pelatih asal Belanda tersebut lebih banyak menghabiskan waktu di negaranya, ketimbang berada di Indonesia. Mohon maaf, bantah saya dengan fakta. Jadi Patrick ini datang 1 atau 2 minggu atau 10 hari sebelum pertandingan. Katanya, saya gak tahu kontraknya gimana dengan PSSI. Apa memang kontraknya pas mau tanding doang datang? Datang ke Indonesia pas mau pertandingan, jadi ikatan batinnya kurang. Sehingga dia kayak pelatih Tarkam pas ada pertandingan baru datang. Ucapnya. Dia juga menyebut bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah habis-habisan untuk memberikan dukungan kepada Patrick Kluivert. Hal tersebut dilakukan agar ex-bintang Barcelona ini bisa mewujudkan mimpi membawa timnas Indonesia tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Lalu, dukungan PSSI terhadap Patrick Kluivert ini sudah sangat mewah. Pak Erick sebagai Ketua Umum PSSI dan Federasi memberikan dukungan yang luar biasa. Fasilitas apa sih yang kurang bagi kepelatihan Patrick Kluivert dan kawan-kawan, katanya.
Dia juga menyinggung soal gemuknya tim kepelatihan Patrick Kluivert jika dibandingkan dengan Shin Tae-yong. Mohon maaf, kalau Shin Tae-yong itu 5 atau 9 saya gak tahu timnya. Tapi Patrick Kluivert ini 14 orang, mereka dari luar negeri itu difasilitasi business class, katanya. Dia juga belak-belakan bahwa Patrick Kluivert langsung jalan-jalan ke Kyoto, Jepang selepas kekalahan dari Samurai Biru. Saya sengaja bongkar sekarang supaya publik paham kondisi psikologis kita semua. Yang menyedihkan saya, di saat supporter lagi sedih, kecewa, kawan ini pelatih Patrick Kluivert jalan-jalan Kyoto di saat tim ini baru kalah, kata Andre Rosiade. Menurut dia, Patrick Kluivert seharusnya langsung melakukan evaluasi usai kekalahan memalukan dari Jepang tersebut. Harusnya habis kalah dia melakukan evaluasi. Ini langsung habis kalah 2 hari kemudian dia jalan-jalan ke Kyoto. Ucapnya, gimana menurut kalian silahkan tulis di kolom komentar. Reaksi berkelas Gerald Van den Burg Timnas Indonesia U23 dijagokan juara Piala AFF U23 2025. Van den Burg tetap optimis. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Burg, komentari timnya yang dijagokan juara Piala AFF U23 2025. Dia ogah jemawa dengan penilaian tersebut. Van den Burg tetap akan mewaspadai lawan-lawan yang akan dihadapi Garuda Muda. Dengan begitu, penampilan terbaik diharapkan bisa ditunjukkan Timnas Indonesia U23. Piala AFF U23 2025 akan digelar di Indonesia pada 15 hingga 29 Juli 2025. Sebanyak 10 negara bakal bersaing di ajang tersebut dan dibagi menjadi 3 grup. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U23 berada di grup A. Garuda Muda akan hadapi Malaysia U23, Filipina U23, dan Brunei Darussalam U23. Timnas Indonesia U23 pun difavoritkan menjadi juara di ajang tersebut. Akan tetapi, Van den Burg tak ingin terlena dan tetap mewaspadai kekuatan yang dimiliki Malaysia U23, Brunei Darussalam U23, dan Filipina U23. Terkait lawan-lawan kami di turnamen, ada beberapa negara yang bagus, ujar Van den Burg, dilansir dari laman ASEAN Football, tapi setiap pertandingan itu berbeda, dan kami harus tetap waspada serta tampil baik melawan setiap lawan, sambungnya. Kendati begitu, Van den Burg percaya diri mengarungi Piala AFF U23 2025. Dia optimistis Timnas Indonesia U23 dapat memberikan performa terbaiknya, terlebih bermain di hadapan publiknya sendiri. Namun kami sangat percaya diri bahwa kami memiliki tim yang bagus dan bisa menampilkan performa yang baik sepanjang turnamen, tegas Van den Burg. Timnas Indonesia U23 sebagai tuan rumah mengusung misi merebut gelar juara Piala AFF U23 2025. Skuad Garuda Muda terakhir kali juara pada ajang tersebut pada edisi 2019 usai mengalahkan Thailand U23 2-1 di partai final. Pasukan Van den Burg akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Brunei Darussalam U23. Laga itu dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 15 Juli 2025. Gimana nih? Semoga Timnas Indonesia juara Piala AFF U23 2025. Tak mau Tom Haye gabung Persija? Media Belanda sarankan pemain Timnas Indonesia itu buru-buru pindah ke dua klub ini. Lihat dan saksikan videonya di sini. Pemain Indonesia, Tom Haye, kini sedang diperbincangkan nasibnya setelah resmi berstatus bebas transfer dalam bursa musim panas 2025. Sebelumnya, Tom Haye bermain untuk Almere City di Liga Belanda. Sayangnya, perjalanan Tom Haye bersama Almere City tak begitu sukses sehingga pemain Timnas Indonesia itu harus mencari peluang ke tim lain. Belakangan ini mencuat rumor yang menyebut Tom Haye akan segera merapat ke Liga 1, tepatnya ke Persija Jakarta. Seolah tak ingin karir Tom Haye di Eropa berakhir, media Belanda menyebut pemain Timnas Indonesia itu sebenarnya punya peluang untuk bergabung dengan tim lainnya di sana. Media Belanda menyebut dua klub yang disebut-sebut cocok untuk Tom Haye agar tetap berkarir di Eropa. Kedua klub yang dimaksud oleh media Belanda tersebut adalah FC Groningen dan Fortuna Sittard. Petualangan Tom Haye di Almere City tidak sukses, tetapi keterampilan teknis dan pengalamannya dapat berharga bagi klub seperti FC Groningen atau Fortuna Sittard. Tulis Voetbalflitsen tentang masa depan pemain Timnas Indonesia, media Belanda menilai Tom Haye masih memiliki kemampuan serta pengalaman yang cukup bagus untuk tetap bermain di Eropa. Namun belum ada pembicaraan lebih lanjut antara Tom Haye dengan dua tim Liga Belanda tersebut. Kemanapun Tom Haye akan berlabuh, yang terpenting adalah bisa mendapatkan menit bermain yang cukup agar kemampuan pemain Timnas Indonesia itu tidak menurun. Jangan sampai Tom Haye tetap berada di Eropa namun tak mendapatkan menit bermain yang cukup di sana. Selama ini, Tom Haye selalu menjadi andalan bagi Patrick Kluivert untuk memperkuat Timnas Indonesia. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.